Selamat pagi Ananda sekalian, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ingat ya, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada ya, walaupun kita pada kesempatan ini hanya belajar lewat daring. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh membawa berkat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Nah, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang gaya dan penerapan hukum Newton. Jadi ada hukum Newton dan nanti kita akan bahas tentang gaya Newton ya. Tapi di sini Pak Sadi tidak sendiri. Pak Sadi ditemani oleh asistennya. Coba kita sambut Pibra. Selamat pagi Pak Sadi, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Pibra. Nama lengkap saya adalah Pibra Alexandro. Nah, itu tadi asisten dari Pak Sadi ya. Nah, selanjutnya kita nanti akan belajarnya dengan asistennya Pak Sadi ya, yang keren, yang ilmunya cakep ya. Semoga kalian bisa belajar dengan semangat ya. Terima kasih Pak Sadi atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya nih. Apakah kalian pernah mendorong meja atau bermain tarik tambang? Tentu pernah, bukan? Apa yang kalian lakukan itu sudah berhubungan dengan gaya. Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Gaya disimbolkan dengan F dengan satuan Newton dalam satuan internasional atau SI. Gaya termasuk besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Gaya dapat menimbulkan perubahan pada benda dengan ciri 1. Benda diam dapat bergerak. 2. Benda bergerak menjadi diam. 3. Dapat mengubah bentuk dan arah benda. Berdasarkan interaksinya, gaya dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang mempengaruhi benda akibat bersentuhan langsung. Contohnya, gaya gesek, misalnya ban mobil yang bergesekan langsung dengan aspal jalan. Gaya pegas pada ketapel. Gaya otot, orang yang mengangkat barbel. 2. Gaya tersentuh. Gaya yang mempengaruhi benda tanpa bersentuhan langsung. Contohnya, gaya listrik, gaya gravitasi bumi, gaya magnet. Jika terdapat beberapa gaya yang bekerja pada benda, maka akan ada resultan gaya yang bekerja pada benda. Resultan gaya yang disimbolkan dengan R. Ketika gaya yang bekerja searah, maka akan dilakukan penjumlahan. Sebaliknya, jika gaya berlawanan arah, maka akan dilakukan pengurangan. Ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soal. Andi dan Budi mendorong peti dengan arah yang sama dengan gaya masing-masing 50 Newton dan 70 Newton. Resultan gaya yang dialami peti adalah penyelesaiannya adalah karena gaya yang bekerja searah, maka resultan gaya yang bekerja adalah penjumlahan kedua gaya tersebut sehingga 50 tambah 70 sama dengan 120 Newton. Contoh 2. Regu A dan B melakukan tarik tambang dengan gaya masing-masing 800 Newton dan 850 Newton. Tentukan resultan gaya yang bekerja. Penyelesaiannya adalah karena gaya yang bekerja dengan arah berlawanan, maka dilakukan pengurangan. 850 kurang 800 sama dengan 50 Newton bergerak ke arah B. Apakah masih semangat teman-teman? Kita lanjut ya. Selanjutnya hukum-hukum Newton tentang gaya. Hukum 1 Newton berbunyi, setiap benda cenderung mempertahankan keadaannya, yaitu tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, asalkan tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Hukum ini dikenal dengan hukum inersia.
Contohnya, mobil yang melaju tiba-tiba direm. Makanya teman-teman, kalau naik mobil harus memakai sabuk pengaman ya. Hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. A sama dengan F per M. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, saat kita memindahkan meja lebih cepat daripada memindahkan lemari. Hal ini terjadi karena massa meja lebih ringan daripada massa lemari. Nah, gimana nih? Asik ya belajar tentang hukum Newton? Masih semangat ya? Yuk lanjut lagi. Hukum 3 Newton. Setiap ada gaya aksi, maka selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama. Hukum ini dikenal dengan hukum aksi-reaksi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah roket yang terbang ke atas. Hal ini terjadi karena roket menyembur gas ke bawah. Sebagai reaksi, roket tersebut terdorong ke atas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sadi. Terima kasih Fibra atas penjelasannya yang cukup jelas dan sangat mudah untuk dipahami ya. Nah, sepertinya ya materi gaya ini ya dalam kehidupan sehari-hari sering kita lakukan ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terus semangat ya. Terus semangat, terus juga belajar ya. Dan tunggu ya kolaborasi kami selanjutnya. Terima kasih.